Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Salam kenal dari saya ya. Dan kita baru kenalan ini. Ya, Dari sekian lama kita tidak bertemu, akhirnya kita bertemu tidak langsung. saya dapat. Oke, untuk pembelajaran sosiologi kali ini loh. Kita sudah dihadapkan sama sebuah kasus. Saya meminta kalian untuk perkenalan satu persatu yang ada di sini, malah ada yang tidak mau. Yang tidak mau kenalan, entah alasannya sinyal, entah alasannya apa, tidak tahu. Yang jelas ini adalah sebuah permasalahan sosial yang kita hadapi saat ini gitu. Enggannya seseorang atau orang untuk berinteraksi dengan orang gitu. Jadi masalah kita itu kan kita kadang-kadang malu untuk berbicara, melakukan kontak sosial dengan orang. Nah, salah satu sebuah problem ini adalah hal yang akan dipelajari di sosiologi. Untuk mengupas itu, untuk mengetahui itu, untuk memahami itu, kalian harus tahu tentang sosiologi dulu. Kemarin walaupun saya sudah memberikan tugas kalian di classroom, saya tidak yakin kalian membaca semua, gitu. Ya kan? Pastinya kalian itu, aduh, apa ini kok tulisan terus Pak Ari ini ngasihnya, gitu. Maka dari itu, Pak. saya kebingungan ingin seperti apa, gitu. Saya nyoba untuk janjian dengan kalian untuk melakukan Google Meet. Sementara ini itu. Saya juga pernah di kelas lain mencoba dengan membuat video. Saya sendiri ngomong ngeceprek gitu ya. Cuman yang murid nonton di YouTube gitu. Viewersnya kan bisa dilihat dari view-nya kan ya. Iya. View-nya itu cuman sekitar 20-an. Sedangkan siswa yang saya ajar sekitar 60-an. Ada 2 kelas itu. Nah kan berarti kan tidak semua kan ya. Iya. Terus saya lihat total menitnya juga 20 orang yang nonton itu cuma sekitar 5 menit. Kan berarti gak semua menit yang ada di video itu ditonton. Saya membuat video itu 20 menit, yang ditonton cuma 5 menit. Nah, akhirnya saya kebingungan bagaimana cara ngajar yang enak gitu loh. Karena kita kan dihadapkan dengan problem apa namanya pandemi ini itu ya, yang kita tidak bisa masuk sekolah, tapi ekstrakurikuler diizinkan untuk masuk ya. Aneh sekolahnya kalian itu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita langsung fokuskan kepada kita memahami sosiologi dulu. Walaupun materinya secara teks sudah saya berikan di Google Classroom dan juga saya coba dengan beberapa kali memberikan tugas yang responnya itu masih belum maksimal. Yang pertama tugas yang saya berikan tentang perkenalan ya. Saya minta kalian untuk berkenalan kan. Yang pertama itu kan ya. Iya, Pak. Saya ingin mengasih tahu kepada kalian bahwasanya kita itu adalah makhluk sosial. Kita harus berinteraksi dengan orang, jangan diem sendiri gitu loh. Jadi berkenalan itu pun enggak cukup cuman nama saya Tira, nama saya Syahira, enggak cukup hanya kayak gitu gitu loh. Pasti orang pasti akan tanya, Jelek, Pak, sinyalnya, Pak. rumahnya mana gitu kan. Anaknya siapa kamu? Pasti kan gitu kan. Oh, kamu kok cantik sekali. Oh, kamu ganteng deh, gitu kan ya. Orang berkenalan kan pasti kayak gitu kan. Apalagi kalian kalau berkenalan sama laki-laki sama cowok tuh. Pasti kalian tuh malu-malu kayak gimana gitu ya seleksinya. Gitu-gitu ya. Enggak kok. Udah suka. Iya. Apalagi kalau kenalannya ayah kamu tukang mebel ya. Kenapa? Kulitmu halus. Kalian tidak pernah sama ayahmu ya. Ya, kayak gitu-gitu itu adalah sebuah bentuk interaksi. Jadi kita itu adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas daripada konteks sosial dan interaksi sosial. Konteks sosial itu kayak kita ngomong. Interaksi sosial adalah hubungan atau
hubungan timbal balik. Kita ngomong ada komunikasi, ada timbal balik dari kalian, kalian memahami, kalian juga menimpali apa yang saya omong, itu adalah interaksi sosial. Nanti akan kalian pelajari, akan kalian pahami juga dalam waktu terdekat ini di semester 2. Oke, bisa kita mulai. Kelompok yang sudah saya tunjuk silahkan melakukan presentasi tentang sejarah sosiologi. Guna untuk tujuannya adalah untuk memahami sosiologi itu sendiri. Kita harus melihat sejarahnya. Silahkan yang saya tunjuk, silahkan mempersiapkan dirinya dan silahkan mengkondisikan kelas yang hanya 10 orang ini. Bisa dimulai. Bisa. Vira, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Fabia Rahman, bisa dipanggil Vira. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah sosiologi di Indonesia. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang istilah sosiologi. Sosiologi menjadi bagian dari ilmu sosial yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Karena arti sosiologi itu sendiri, yaitu ilmu sosial yang mempelajari tentang perilaku individu di dalam masyarakat. Jika ditanya tentang sejarah sosiologi, nah sejarah lahirnya sosiologi ini berkaitan dengan terjadinya perubahan sosial di masyarakat Eropa Barat sejak awal Masehi hingga abad ke-19 pada masa revolusi industri dan revolusi Prancis. Pada awalnya, istilah sosiologi ini dikemukakan oleh Auguste Comte pada tahun 1842 hingga Comte dijuluki sebagai Bapak Sosiologi. Setelah itu, kemudian sosiologi dikembangkan oleh seperti Karl Marx, Spencer, Emil Durkheim, Max Weber, dan tokoh sosiologi lainnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki peranan yang sangat penting terhadap ilmu sosiologi. Saya tidak bisa menjelaskan banyak, saya hanya menjelaskan tentang Auguste Comte, sedikit tentang Auguste Comte. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Auguste Comte yang pertama kali mencetuskan sosiologi. Auguste Comte juga mengemukakan 3 tahap pemikiran manusia, yaitu ada tahap teologi, tahap metafisika, dan tahap positif. Tahap teologi yaitu segala sesuatu yang mengacu pada hal yang bersifat adikodrati. Jika tahap metafisika yaitu ketika manusia berpikir secara abstrak atau tidak teratur. Sedangkan tahap positif yaitu gejala alam atau sosial yang mengacu pada ilmiah. Mungkin segitu saja dari saya, mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, Dinda. Terima kasih. Lanjut. Karena pemikiran Marx dilatar belakangi oleh perubahan sosial yang melanda Eropa Barat sebagai dampak perkembangan pembagian kerja, khususnya yang berkaitan dengan kapitalisme. Fatalisme. Menurut Spencer, sosiologi mencakup keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, industri, asosiasi masyarakat setempat, pembagian kerja, pelapisan sosial, serta sosiologi pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Spencer menerapkan secara analog teori Darwin mengenai evolusi masyarakat. Ia meyakini bahwa masyarakat mengalami evolusi dari masyarakat primitif ke masyarakat industri. Emil Durkheim. Menurut Durkheim, sosiologi meneliti mengenai lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses sosialnya. Durkheim membagi sosiologi berdasarkan pokok bahasanya, yaitu sebagai berikut. Sosiologi umum yang mencakup kepribadian individu dan kelompok manusia. Sosiologi agama, sosiologi hukum dan moral yang mencakup organisasi politik, sosial, perkawinan, dan keluarga. Sosiologi tentang kejahatan. Max Weber. Menurut Weber,
Sosiologi sebagai ilmu yang berusaha memberikan pengertian mengenai perilaku manusia dan menelaah sebab-sebab terjadinya interaksi sosial. Karya Weber karya Weber tentang perkembangan sosiologi mencakup analisis tentang wewenang, birokrasi, sosiologi agama, organisasi, ekonomi, dan sebagainya. Dan sekian dari saya. Bisa dilanjut dengan Zahira. Kalau apa? Apa ya? Tulilah. Bacot aja. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia telah dimulai dalam waktu yang lama pada masa Sri Paduka Mangkunagara IV dari Surakarta. Terdapat ajaran Wulang Reh yang mengajarkan tentang tata hubungan antara para anggota masyarakat Jawa yang berasal dari golongan-golongan berbeda. Dalam ajaran tersebut, terdapat banyak aspek sosiologi khususnya pada bidang hubungan antar golongan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, juga telah menyumbangkan sosiologi dalam konsep-konsepnya tentang kekeluargaan dan kepemimpinan. Praktik dari ajaran ini diterapkan dalam organisasi pendidikan taman siswa. Kala itu sosiologi sebelum dianggap sebagai ilmu yang penting untuk dipelajari, akan tetapi hanya sebatas ilmu pembantu untuk ilmu pengetahuan lainnya. Itu dikarenakan banyak karya orang Belanda seperti tulisan-tulisan terhadap Amburai dan Dwi Belanda. Yang mencakup unsur-unsur sosiologis, namun kala itu dikupas secara ilmiah dari aspek non-sosiologis dan belum menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri sebelum Perang Dunia Kedua, Indonesia hanya memiliki sekolah tinggi hukum di Jakarta. Satu-satunya lembaga perguruan tinggi sebelum era kemerdekaan yang memberikan kuliah tentang sosiologi di Indonesia. Berhubung belum ada spesialisasi sosiologi baik di Indonesia maupun di Belanda, maka pengajar kala itu tidak berasal dari latar belakang psikologi. Adapun teologi yang diajarkan bersifat filsafat sosial yang teoretis berdasarkan buku-buku karya. Iya Pak, teoritis. Kegiatan perkuliahan di sekolah tersebut sempat ditiadakan pada penyebab karena para guru besar memiliki opini bahwa pengetahuan tentang bentuk dan susunan masyarakat dan proses-proses yang terjadi di dalam tidak diperlukan dalam hubungan dengan pelajaran hukum. Sudah. Lanjutin. Ayo Din. Sosiologi memasuki kampus di Indonesia. Sosiologi dikembangkan secara formal di kampus-kampus lebih baru dibandingkan dengan cabang keilmuan sosial lain yang serumpun di Fakultas Ilmu Sosial dalam Ilmu Politik. Proses perkembangannya seperti ini terasa unik dan menjadi pertanyaan mengapa lebih lambat dikembangkan. Karena mengingat sosiologi adalah ilmu yang analisis teoretis makronya mampu menjadi dasar sekaligus memayungi cabang keilmuan sosial yang lain. Mungkin tidak aneh jika di Eropa dan di Amerika juga demikian. Akan tetapi, mengapa sosiologi harus didahului oleh ilmu administrasi negara dan hubungan internasional? Misalnya, tercatat dalam sejarah jurusan sosiologi yang pertama kali jadi yang paling tua di Indonesia adalah di Universitas Gadjah Mada. Didirikan pada tahun 1955, namun ilmu administrasi negara dan ilmu hubungan internasional tetap didirikan jauh sebelum itu. Yakni ketika Visipol masih berbentuk Akademi Ilmu Politik dan kemudian menjadi Fakultas Hukum, Ekonomi Sosial dan Politik UGM di tahun 1949.
Demikian juga berikutnya yang terjadi di kampus-kampus yang lain yang ada di ilmu sosial dan ilmu politiknya. Selalu sosiologi dijadikan ilmu susulan setelah sekian lama cabang keilmuan yang lain dikembangkan. Jawabannya terhadap pertanyaan di atas barangkali adalah kembali kepada situasi dan kondisi di sekitar dikembangkannya keilmuan tertentu pada masa itu. Pada masa pasca kemerdekaan Indonesia yang baru berdiri, tentu kebutuhan terhadap tenaga sarjana yang mampu memenuhi kekurangan sumber daya manusia adalah alasan utama mengapa jurusan atau keilmuan tertentu itu dikepentingkan. Kondisi sumber daya manusia Indonesia pada pasca kemerdekaan masih sangat berkekurangan. Kebutuhan terhadap tenaga ahli administrasi negara tentulah harus dipenuhi segera untuk mengisi kekosongan di sektor pemerintah dalam negeri. Di Eropa, universitas telah dibangun pada pertengahan awal abad ke-12. Meskipun peradaban Islamlah yang mencatat rekor yang tertua di dunia, yakni Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko yang terdiri pada tahun 859 Masehi. Demikian dari saya, bisa dilanjut oleh Yuniar. Baik, Yuniar. Ya, Monggo silakan. Monggo Yun. Monggo silakan, ini nasinya, makan dulu. Hai. Hai Pak. Mana Yuniar, Fir? Nah, belum mandi semua itu ya? Belum mandi. Iya, Pak. Kelihatan belum mandi. Iya, Pak. Ayo lanjut. Sudah Pak, emang mukanya kayak gini. seperti halnya di Eropa, Baru Indonesia pun memiliki baru beberapa bangun itu. tokoh yang memperkenalkan atau mengontribusikan perkembangan sosiologi di Indonesia. Antara lain, 1. Selo Sumarjan. Dengan kontribusinya yaitu perspektif fungsionalisme struktur dalam melihat perubahan sosial mendominasi sosiologi pada awal masuknya disiplin tersebut ke Indonesia. Selo Sumarjan banyak melakukan studi tentang perubahan sosial, integrasi sosial, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Adopsi teori fungsionalisme Pasonian dalam analisisnya adalah membantu pemerintah dalam agenda pembangunan. Selo Sumarjan dikenal sebagai bapak sosiologi Indonesia yang pertama kali. Tokoh yang kedua yaitu Pujiwati Sayogjo. Sayogjo mengembangkan sosiologi terapan berintegrasi emansipatis tentang masyarakat pedesaan. Kontribusi utama Sugiono pada pengembangan sosiologi Indonesia adalah pengenalan subdisiplin sosiologi pedesaan di berbagai institut perguruan tinggi. Sayogjo banyak mengkritik perubahan sosial yang disebabkan oleh modernisasi di banyak pedesaan Jawa. Menurutnya, proses modernisasi yang terjadi tidak sejalan dengan agenda pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Modernisasi yang terjadi di pedesaan di Jawa tidak disertai pembangunan kualitas masyarakat desa itu sendiri. Yang ketiga, ada tokoh Meli Joktan, yang mana Meli berkontribusi pada pengembangan ilmu sosial di Indonesia sebagai Sekretaris Umum Himpunan Indonesia untuk pengembangan ilmu-ilmu sosial pada tahun 1975 sampai 1979. Sebagai ahli masalah Cina, studi yang dilakukannya banyak mengkaji tentang komunitas Cina di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Selain persoalan Cina, Meli juga banyak melakukan kritik pada media yang mendeskripsikan peran perempuan dalam masyarakat dan melihat perempuan sebagai objek seksual semata. Minat utama pada kajian kelompok minoritas membawa nama Meli sebagai salah satu tokoh sosiologi Indonesia yang memiliki komitmen pada cita-cita emansipatoris. Yang nomor 4 ada Sudjarno Sukanto, yang dikenal sebagai ahli sosiologi hukum. Kontribusi Sudjarno Sukanto pada perkembangan sosiologi di Indonesia adalah pengenalan sosiologi hukum sebagai subdisiplin sosiologi. Buku yang ditulisnya berjudul Sosiologi untuk Pengantar, juga menjadi rujukan utama kuliah pengantar sosiologi di banyak universitas Indonesia.
Sarjana Sukanto banyak menulis masalah-masalah hukum dengan pendekatan sosiologis. Sebagai tokoh sosiologi Indonesia, Sarjana Sukanto dikenal sebagai sosiologi hukum. Yang kelima ada Arif Budiman, di mana Arif Budiman mendeskripsikan dirinya sebagai orang kiri yang menolak paradigma modernisasi dan pembangunanisme. Kontribusinya pada sosiologi adalah gagasan-gagasannya tentang teori ketergantungan, studinya tentang pengalaman negara Amerika Latin, Chile, yang beralih dari demokrasi ke sosialisme, berisi analisis khas intelektual kiri. Arif Budiman banyak mengkritik setiap rezim penguasa. Praktik politik dari Orde Lama sampai rezim pasca reformasi banyak menjadi sasaran kritiknya yang pedas. Yang ke-6 ada George Gunus Adicondro, yang mana Adicondro pernah bekerja sebagai jurnalis Tempo pada 1970-an. Kontribusinya pada sosiologi adalah studinya mengenal perilaku korup rezim-rezim pengusaha. Politik Indonesia era Orde Baru dan era SBY menjadi sasaran kritisismenya karena dianggap korup. Adicondro pernah dicekal pada rezim Soeharto dan memilih keluar dari Indonesia untuk berkarir di Universitas Newcastle, Australia, sebagai pengajar sosiologi. Adicondro sempat mengajar juga di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, sekembalinya dari Australia. Salah satu bukunya yang paling kontroversial adalah membongkar gurita case di balik skandal Bank Senturi yang diterbitkan namun banyak hilang di pasaran pada saat rezim Susilo Bambang Yudhoyono yang berkuasa. Demikianlah pendapat saya sampaikan. Atau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Ya, terima kasih sudah mempresentasikan semuanya. Dan perlu digarisbawahi juga bahwasanya tokoh-tokoh yang berkembang saat itu sampai saat ini, mereka menyimpulkan bahwasanya sosiologi itu sesuai dengan kehidupan sosialnya di kala itu. Bahkan si Max Weber yang menyebutkan sosiologi adalah sesuai dengan kondisi masyarakat di kala Max Weber itu hidup. Begitu selanjutnya. Silakan yang mau memberi kesimpulan tentang sejarah sosiologi itu dari kalian kelompoknya ini. Kita akan memberi kesimpulan. Firah mungkin bisa menyimpulkan. Jadi, gitu. Tes. 1, 2, 3, mantap. Mantap. Nyimak yang lain. Astagfirullahaladzim. Junior, silakan disimpulkan apa yang sudah disampaikan sama kelompoknya kamu. Kenapa, Pak? Disimpulkan. Yang Pak Guru tadi bilang itu, Pak. Oh, ya kamu tadi jelaskan, saya kan tadi menyimpulkan versinya saya. Versinya kamu ya apa? Kesimpulannya itu di Indonesia itu, Pak, ya ada tokoh seperti yang ada di Eropa gitu. Tidak hanya di Eropa sosiologi diterapkan, namun di Indonesia juga diterapkan. Tokoh-tokoh yang menjadi salah satu hal yang penting yang membawa atau memperkenalkan sosiologinya di Indonesia, sehingga Indonesia lebih maju dan berkembang, dan sosiologi bisa dipelajari di universitas atau sekolah-sekolah non formal lainnya. Ya. Ada lagi Sekian. yang mau menyimpulkan? Zahra sama Fira, ayo Fir. Kamu dari tadi mau ngomong tapi gak jadi-jadi. Monggo di Oh iya, ada yang mau ditanyain itu apa dah? Kalau ada yang ngerti apa itu tahap teologis, tunggu dulu. apa itu tahap metafisik, dan Tunggu tahap dulu. positif. Disimpulkan dulu baru nanti ada pertanyaan. Oh baik, Pak. Buru ini. Sudah, tidak ada yang mau menyimpulkan lagi. Ada, Pak. Kamu kelompoknya, tah?
Sedikit aja Pak ya. Iya. Jadi yang seperti udah dibilang sama teman-teman tadi, bahwa semua tokoh-tokoh sosiologi tersebut itu memang memiliki peran penting terhadap ilmu sosiologi sendiri. Sama seperti yang udah dibilang teman-teman tadi. Ya. Ya, yuk silakan yang mau bertanya. Reza Alivia, ini mau tanya nih. Acung-acung barusan. Reza Alivia. Tidur paling orangnya ini. Apa, Pak? Saya mau tanya Kenapa, tadi. Pak? Enggak, Pak. Tanya lah. Enggak, gue mau tanya. Mau nanya apa ya? Nanti kalau ada yang Tahu, tanya, Pak, saya yang tanya. mau tanya apa? Berarti kalau tidak tahu yang ditanyakan apa, berarti kamu tidak dengerin. Ya. Ayo, yang lain yang mau bertanya. Masa kelompoknya sendiri yang mau tanya? Halo, hidup semua ini. Halo Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya udah, ayo kalau mau bertanya silahkan bertanya ke teman yang sudah mempresentasikan. Kasihan tuh, sampai mereteng tadi mempresentasikan itu. Udah ada. Siapa dah? Tadi dah yang Vira, Yuniar, Dinda. Tadi yang sudah mempresentasikan itu, ini menandakan bahwasanya presentasi kalian itu gak nyampe ke teman-temannya. Udah ada yang tanya nih. Teman-teman nyimak Pak. Astagfirullahaladzim. Nyimak-nyimak doang, tapi gak mau berkomentar. Berarti kan dia tidak paham apa yang kalian jelaskan. Iya. Kalau kesimpulan dari saya Pak ya, sosiologi tidak akan berkembang apabila tidak ada tokoh yang memperkenalkannya atau yang mengkontribusikannya di negaranya masing-masing. Cuma kalau ada sosiologi tapi tidak ada tokohnya. Gitu. Gitu kan? Iya Pak. Nah, sekarang ada tokohnya Yang enggak? lain terserah kok. Halo, Cindy. Kamu bertanya. Ya, silakan tanya. Tuh. Tokoh-tokohnya itu. Contohnya tuh seperti apa kayak Pak RT aja apa gimana? Gitu. Hanya cucu ini. Tokoh-tokoh di Indonesia kan sudah banyak dikenal seperti Selo Sumarjan. Kayak Pak Hamengkubuwono ke-9 nih. Hamengkubuwono ke-berapa tadi Kak Murah? Apa? Keempat. Hamengkubuwono ke-berapa tadi yang bawa ke Indonesia tadi kamu baca? Empat. Astagfirullahaladzim. Ya. Gak usah ngegas-ngegas juga, Kelas. Maaf, baru bangun tidur, Pak. Fajar mau ada yang tanyain Fajar. Fajar, Diburu gabung. Ya, Pak. ada yang mau ditanyakan. Mana mau kamu tunjukkan? Oh, Pak, bangun tidur, Pak. Tunjukkan aja. Pak, Kalau ke Gilang bangun tuh. tidur, Pak. Gilang tuh kelihatan headsetnya tuh. Ya, Pak. Pemalu semuanya ini. Ayo ada yang mau Tidak ditanyakan. pemalu. Ada yang mau ditanyakan lagi tuh, katanya Sahra. Siapa? Oh, Pak. Kias. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Mantap. Astagfirullahaladzim. Malam sore nih. Bahaya ini. Toko Pegadaian ini gurunya. Apa dingin? Apanya Kias tuh ya? Oke, dengarkan saya yang mau tanya. Kalian tadi kan sempat menyebutkan bahwasanya sosiologi tidak akan ada tanpa tokoh sosiologi, gitu ya? Iya Pak. Nah,
Sudah ada tokoh sosiologi, tapi tidak ada masyarakatnya. Apa bisa ada sosiologi? Sama saja, Pak. Tidak ada sosiologi namanya, Pak. Kok bisa? Sosiologi kan hanya untuk masyarakat. Iya ya. Tadi kamu bilang kalau tidak ada tokohnya, tidak ada sosiologi. Berarti tokoh sama masyarakat itu berperan penting. Jadi di classroom sudah saya sebutkan kemarin, berarti ini menandakan kalau kalian tidak membaca. Bahwasanya objek sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat. Siapa masyarakat? Siapa masyarakat? Manusia. Seperti society, Pak. Kita, kamu, saya, kalian Iya kayak gitu. adalah masyarakat. Kayak Gilang sama Vira adalah sahabat yang menjalin cinta, misalkan. Itu adalah sebuah masyarakat. Di dalam masyarakat itu ada kelompok-kelompoknya. Ada keluarga, ada RT, RW, desa, ya kan? Itu adalah masyarakat. Ada masyarakat yang gemar mengaji, pengajian, ya ada masyarakat yang grup hadra, ada masyarakat nelayan, ada masyarakat yang apa namanya? Ibu-ibu sosialita, ada anak muda, siswa-siswi yang senang gibah gitu kan ya. Suka ngerasani guru-gurunya gitu ya. Padahal tidak kenal dirasa-rasani gitu ya. Padahal tidak tahu ketemu gitu. Kasihan kalian ini nasibnya ya. Kenapa kalian menjadi angkatan corona ya? Iya, Pak. Iya, Kasihan, Pak. Pak. Masih yang selalu, Karena Pak. bikos, Pak. Tak pernah never. Gayanya Nggak punya sangu, Pak, kalau gayanya liburan, anak Pak. nanti. Iya, sama. Kenapa kok pikirannya cuma sangu kalian tuh? Pikiran kalian tuh kapitalisme ya ternyata ya. Kalau udah ada Iya, sangu nggak Pak. makan, Pak. Loh, Enak, Pak. Nggak kan bisa jalan-jalan, orang Pak, tua sama kan doi. tetap kasih makan. Siapa yang bilang itu? Kira saya kalau udah ada sangu Pak, nggak nggak bisa, makan. Pak. Kok bisa? Orang tuanya tega, tak? Kejam apa mau makan? Maksudnya nggak beli pentol, nggak beli batagor, Pak. Kan tinggal minta. Nggak bisa jalan sama doi Iya. lagi, Pak. Iya, Pak. Kalau Kan rumahnya bisa seperti minta itu, Pak. sama orang tuanya. Istirahat pulang dah, Pak. Nah, Tidak ada. yang kalian sebutkan itu adalah Iya, Pak. gejala-gejala yang ada di masyarakat. Terutama adalah siswa yang angkatan corona ini. Nah, sekolah, bosan, apa, sembarang. Nah, itu adalah gejala-gejala. Itu adalah satu kajian yang ada di sosiologi. Yang dinamakan dengan gejala sosial. Nanti setelah bab ini, setelah kalian mengetahui tentang konsep dasar sosiologi, kalian akan belajar tentang gejala sosial itu. Gilang. Jangan ngomong sendiri, saya ngomong, kalian ngomong sendiri. Ya udah dah, kalian yang ngomong dah. Ya udah, Sahira yang ngomong dah. Sahira sama Dinda. Oh, suara sekalian Pak, tenang. Pak, kapan masuk sekolah, Pak? Nanti dulu pelajarannya belum selesai, kamu sudah tanya yang lain. Materinya dulu. Siapa? Saya akan menyediakan Gilang. waktu untuk kalian bertanya sesuatu sebebas-bebasnya. Kalau materinya belum selesai, jangan tanya dulu. Jangan biasakan seperti itu. Ya, Iya. Iya, Pak. selanjutnya, apa dah yang saya ingin tanyakan dah sampai lupa? Gejala sosial, Pak. Kan, Bukan. lahirnya sosiologi itu ditandai dengan apa? Berkaitan dengan terjadinya perubahan sosial di masyarakat Eropa Barat. Apa perubahan Oh, Eropa sosialnya? Barat. Apa sosialnya? Apa perubahan sosialnya? Apa perubahan sosialnya, Fir? Halo? Halo? Apa perubahan sosialnya yang ditandai dengan perubahan sosial yang terjadi di Eropa Barat itu katanya?
Ini Pak Guru kayaknya pernah ngasih itu lupa dah. Udah ada mana? Ingat-ingat kira-kira. Perkembangan kehidupan politik itu, Pak. Bukan. Apanya yang perubahan mana? Jelasin dong. Perubahannya berupa revolusi sosial politik serta kebangkitan kapitalisme membawa dampak-dampak yang tidak saja bersifat positif tetapi juga memunculkan masalah-masalah sosial baru seperti perkembangan kehidupan politik. Revolusi Prancis sejak tahun 1789. Nah, jadi dimulainya itu dari revolusi Prancis ya. Ya. Sebenarnya itu sosiologi sudah muncul dari sebelum revolusi Prancis. Tokoh-tokohnya itu banyak, seperti diantaranya itu Ibnu Khaldun. Tahu Ibnu Khaldun? Nggak tahu Pak, saya tidak kenal gitu ya. Tidak kenal nanti. Almarhum itu Pak. Ya Abid lah. Iya almarhum dah. Nah, Ibnu Khaldun itu dari Tunisia yang menjadi pelopor pemikiran yang mengarah pada ilmu sosiologi, meskipun pada saat itu pemikiran tersebut tidak sebagai sosiologi. Pemikiran Ibnu Khaldun yang menunjukkan sisi sosiologisnya adalah pendapat tentang faktor geografis, sarana fisik, dan keadaan alam mempengaruhi pola pikir dan tindakan sosial. Tahu apa maksudnya dari pendapatnya Ibnu Khaldun itu? Tempat atau letak geografis itu mempengaruhi pola pikir tingkah laku yang ada di masyarakat. Percaya atau tidak itu? Percaya. Apa contohnya? Seperti animisme. Apa? Kenapa animisme itu? Kenapa nih? Apanya nih, Pak? Wah, iya kan apa animisme kan? Ani namanya. Iya, itu yang mempengaruhi dasarnya sosiologi. Untuk meluruskan ke jalan yang benar gitu, Pak, dari masyarakat yang menganut animisme ini. Kalian tidak nyambung, saya semakin tidak nyambung. Letak geografis itu mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan perilaku sosial yang ada di masyarakat. Contoh, ya, masyarakat nelayan. Kamu ciri-cirinya tahu nggak masyarakat nelayan kayak apa? Ngomongnya keras. Tinggal di pesisir, pantai. Iya. Pak, yang penting jawab, Pak, daripada diem, Pak. Anak-anak diem semua. Iya, kan saya jawab iya, nih itu. Terus, Kulitnya hitam. ya. Panasan kan? Ini pertanyaan saya yang keliru nih paling ya. Pertanyaan kalian terlalu kritis ini menurut saya nih. Pertanyaan saya yang keliru. Saya Pak, saya orang pesisir. Ciri-ciri sosial ya. Ciri-ciri sosial itu kayak sikap, perilaku, tingkah laku itu. Yang Ngomongnya kasar. ada di masyarakat pesisir itu apa? Ayo. Bukan ciri-ciri fisik ya, bukan ciri-ciri fisik. Kalau ciri-ciri fisik seperti yang tadi kamu sebutkan. Tingkat. Oh, sering gibah, Pak. Sering Tekan gibah. kurang apa? Ibu-ibunya sering gibah, Pak. Hah? Guru-guru, ibu-ibunya, Pak, sering gibah. Ibu-ibunya. Kok bisa antar ibu banyak? Siapa yang orang Iya. pinggir laut ini? Sahira. Rara. Saya, Pak. Ibu-ibunya itu, Pak, sering gibah, Iya, Pak. Pak. Sering ngomong. Gimana? Beneran, Pak, ya? Orang pesisir, Pak, ya? Ibu-ibunya gibah, Pak. Di mana rumahmu? Tukang gibah, Pak. Kan semuanya. Kali Saya, Pak, buntu itu. Pak. Daerah mana? Bong apa daerah Kalibuntu mana? Dekatnya masjid. Karangpanda iya. Karangpanda. Kurang Banten kok. Sini aku juga Karangpandan tuh. Ya gue. Oh, dekat masjid besar. Iya Pak. Sebelah utara apa selatan? Utaranya. Utara. Saudaranya Diki kamu. Diki siapa Pak?
Oh, Diki yang Diki. punya las-lasan itu. Dikilas. Nggak tahu saya, Pak. Rumahnya yang gede, Gede. rumahnya gede banget Man. itu. itu yang cowok Zah. Oh, anu Pak, iya, ke utara sih. Utaranya rumah kamu itu. Iya. Mbak, selatannya rumahku. Nah, dekat kafe berarti ya, kafe pinggir tampak itu ya. Iya Pak, kafe. So Siap. hide aja. Kapan-kapan ngopi sama saya di sana ya. Iya Pak, siap Pak. Ini dah Pak. Oh, Pak. Saya traktir. Ikut. Saya sering. Saya aja lah. Saya sering ke sana, Ra. Saya sering ke sana. Iya dah Pak. Mancing saya sering ke sana. Saya punya tambak Pak. Oh, sip itu. Ayo berangkat. Saya biasanya naik perahu kalau mancing di sana. Ayo kapan-kapan Rara, siapa Sarah ikut. Takut saya Pak. Oh, mak bisa orang kita sih takut ada perahu nih. Takut Kapan-kapan tenggelam. Pak anak-anak Pak. Gak bisa. Paling si kecilnya tuh berenang di tambak kali kan. Iya, depan rumah Pak. Ya, iya kan cuma di laut kan biasa sudah orang kali buntu dengan laut itu. Nah, ciri-ciri itu tadi yang saya cerita sama Zahra itu kan ciri-ciri orang pinggir pantai ya kan, dari sikap perilaku gitu ya. Ya kan? Iya Pak. Kayak kalau misalkan mau lebaran hari raya, orang kali butuh heboh dah. Masuk orang tuanya Kekerasan Pak. Sakara ya kan? Mercon itu seminggu. John Pak. Ya kan Zahra ya? Iya Pak. Terus yang nyumpet-nyumpet mercon itu mabuk-mabuk kan di depan ya. Iya. Nah, joget-joget ya. Bukannya takbiran Iya. malah diseguan. Nah, itu adalah salah satu ciri gitu loh. Ya itu berarti kan letak geografis mempengaruhi pola perilaku dan tindakan sosial yang ada di masyarakat tersebut. Jadi kayak masyarakat pesisir ciri-cirinya seperti yang tadi kayak ngomongnya keras, ngomongnya emak-emaknya itu sering ngomongin orang gitu ya. Kalau ada masalah kecil itu kadang-kadang dibesar-besarin sama emak-emaknya yang ada di sana gitu kan ya. Iya. Iya. Saya Iya, ke- Pak. saya kemarin pas, mau habis mancing itu ya, sebelum mancing, mau berangkat mancing, saya cerita gitu loh kalau ada di makam depan dekatnya landengan itu ada orang meninggal gitu. Kayaknya ada yang pakai jas-jas hujan gitu, kayak baju APD itu gitu. Cerita ke orang Kalibuntu gitu ya. Nah, setelah saya cerita itu langsung dah semuanya keluarin sepeda motor. Keluar bener. Keluarin sepeda motor, mau ke mana ada Lek gitu saya. Mau lihat gitu ya. Lihat dah berbondong-bondong semuanya. Nah, Gini, Jet. dari situ kan bisa kita lihat ya. Ikatan sosial masyarakat pesisir itu kan sangat kuat sekali. Walaupun bukan saudaranya sekalipun, tapi dia punya rasa peduli sosial, pedulian sosialnya sangat tinggi sekali gitu kan. Dan mengedepankan gotong royong. Misalkan ada satu kesusahan, itu pasti dibantu walaupun tidak kenal ataupun bukan saudaranya, pasti dibantu. Dan ada juga dari sisi negatifnya, selain dibantu juga dirasani. Aroma teh keno ini tuh, ya, segituan ya. Tukang hano loh kan gitu ya. Nah, itu adalah sisi apa negatifnya gitu kan ya. Dari sisi Iya. positifnya itu kan kepedulian sosial yang sangat kuat dan rasa gotong royong yang sangat tinggi sekali di sana gitu. Nah, itu adalah salah satu faktor geografis yang mempengaruhi pola perilaku yang ada di masyarakat pesisir. Karena masyarakat pesisir itu kan orang-orangnya memang benar-benar harus bergotong royong. Salah satu contoh adalah yang punya perahu satu orang tuh ya. Kan tidak mungkin, pernahkah orang-orang yang lain itu tidak membantu kayak misalkan menurunkan perahunya, membantu naikkan perahunya,
atau dorong perahunya kan pasti saling membantu kan, saling bantu membantuan di situ kan. Iya. Nah, itu salah satu ciri sosial dari masyarakat pesisir. Jadi sesuai dengan data geografisnya. Nah, begitupun masyarakat-masyarakat yang lain, misalkan masyarakat pegunungan, masyarakat perkotaan, masyarakat perumahan. Di masyarakat perumahan biasanya orangnya lebih individual, lebih jarang untuk apa namanya berkumpul-kumpul, misalkan ya, Buat ya iya Pak, bener Pak. jarang berinteraksi Ya, dengan saya tetangganya, gitu ya. Nah, saya ini kan aslinya kan bukan bukan dari apa bukan orang perumahan atau bukan orang yang tinggal di perumahan. Tapi kan saya di kampung dulu. Waktu saya menikah ikut istri jadi tinggal di perumahan. Akhirnya saya ngikuti dengan pola-pola yang ada di sana. Saya berusaha untuk eh, jagongan ya istilahnya ya. Apa namanya? Genangke ya kalau bahasa Maduranya tuh ya. Ya, Tetang, iya Pak, jarang tetangga bertetangga. Maksudnya genangke gitu ya. berkumpul gitu. Genangke kan gitu ya. Nenangke Pak. Nah, nenangga ya. Bahasa Indonesianya nenangga. Nenangke. Ya, itu kadang-kadang kan kita sering seperti itu. Saya nyoba dulu di perumahan kayak gitu, malah kayak yang risih dan nggak mau ditemuin gitu loh. Iya. Kayak yang keburu-keburu masuk gitu kan ya. Oh. Jadi Udah ramah gitu dah. bukan nggak ramah apa ya, kayak tidak nyaman gitu loh. Akhirnya saya terbiasa dengan hidup individual sekarang gitu loh. Jadi sering nongkrong di depan rumah ngobrol-ngobrol itu jarang. Yang Kalau tidur. mau ngobrol di depan rumah pasti teman-teman saya atau saudara-saudara saya yang dari jauh rumahnya yang bukan di sekitar perumahan saya gitu. Jadi kadang-kadang murid datang semua ke rumah gitu ya nongkrong di depan rumah, rame-rame di sana. Gitu. Sampai saya bingung mau bikin minum apa, minumnya cepet habis. Gitu. Bikin satu ceret, curut habis dah. Gitu. Nah, jadi itu adalah pola geografis yang memengaruhi tingkah laku atau perilaku sosial seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun. Nah, kemunculan sosiologi di sini dimulai dengan adanya filsafat. Ya, tahu Ya, filsafat? apa jangan ibu. Kamu dalang jawab. lang saya tang bagan tang jalang. Sih. Pak Gilang Pak manis Pak tuh Pak. Gilang Pak sama manis Pak. Iya manis memang. Saya lahir di pabrik gula, Pak. Oh, killing berarti kamu ya. Ayo dijawab dulu. Apa itu filsafat? Baca enggak mandi baca. Mana filsafat kita? Kenapa filsafat? Sese. Filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Sudah, itu. Iya, Pak. Nah, munculnya dari pikiran kritis dari setiap manusia. Apa yang dilihat manusia itu dipikirkan itu adalah filsafat. Jadi perkembangan sosiologi itu ada dimulai dari filsafat. Jadi kalau kita bicara filsafat kita ini bisa menggambarkan bahwasanya filsafat itu adalah induk dari segala ilmu yang ada di dunia. Jadi ilmu itu munculnya berawal dari filsafat. Pemikiran, pengetahuan, pikiran kritis itu adalah filsafat. Jadi kan kayak matematika semuanya itu berkembang karena adanya filsafat. Nah, jadi setelah filsafat berkembang di Eropa, di dunia kuno saat itu yang tadi di mana saya juga tidak tahu berkembangnya itu. Yang jelas yang mengenalkan filsafat pertama kali itu kan kayak Aristoteles, gitu kan ya. Tahu Aristoteles?
Enggak. Enggak tahu, Pak. Sophocles dan lain sebagainya. Sebenarnya sebelum itu pun juga sudah dikenalkan filsafat oleh seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa dan lain sebagainya itu sudah dikenalkan gitu tentang filsafat itu. Cuman secara empirisnya filsafat itu baru berkembang di zaman-zaman Aristoteles, Sophocles itu. Nanti bisa kalian cari ya di internet atau di buku. Nah, setelah adanya filsafat baru ada penjurusan atau sub dari filsafat itu adalah filsafat sosial yang berpusat kepada masyarakat. Jadi, pengetahuan yang berpusat kepada apa tingkah laku yang ada di masyarakat atau tindakan sosial, perilaku sosial yang ada di masyarakat. Jadi, itu adalah filsafat sosial. Dari sanalah lahir sosiologi. Ya. Iya. Iya, Pak. Nah, berkembang lagi, belum ini masih belum sah itu sosiologi itu ya. Belum ini sih, belum ada patennya itu sosiologi, belum. Itu masih dikenal dengan filsafat sosial. Berkembang lagi saat adanya evolusi Prancis. Kenapa? Karena kan tadi si Vira ngomong tentang kondisi politik yang berkembang gitu ya. Karena pola perilaku masyarakat yang berkembang. Jadi saat Inggris mengenalkan revolusi industri kepada dunia, otomatis kan manusia yang semula itu bekerja langsung dengan tangannya itu digantikan dengan mesin kan ya. Ya. Nah, kira-kira Iya, Pak. gini sekarang dah. Misalkan saya tanya kepada kalian, kalau misalkan sekarang nelayan cari ikan dengan naik perahu, itu digantikan dengan pesawat remote control yang bisa mengambil ikan di laut sendiri. Gimana kira-kira apa yang terjadi pada masyarakat itu? Masyarakat tidak bisa bekerja seperti biasanya. Nah, ya apa yang terjadi? Ya, memang tidak bisa bekerja. Terus apa kondisi sosial seperti apa yang terjadi di sana? Nelayan jadi pengangguran. Ekonominya ya. Terus? Terus tidak ada ikan yang mau ditangkap. Soalnya kan kalau pakai perahu itu kan kayak ilegal gitu, Pak. Banyak ditangkapnya. Nah, iya itu. Yang ini kan ikan itu kan. Yang saya tanyakan kan masyarakatnya. Ya. Apa yang terjadi masyarakatnya? Tadi banyak pengangguran. Terus apa kata Evita tadi? Ekonomi semakin rendah. Perekonomian semakin rendah. Banyak orang stres, banyak orang gila mungkin ya. Sudah bisa membuat kejahatan di mana-mana, Pak. Nah, Pengangguran merajalela. meningkatnya kejahatan di Kan mana-mana. kejahatan. Nah, salah satu itu kan fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Nah, begitupun pada saat revolusi industri Ya. dulu tuh ya, yang semulanya bekerja dengan manual dengan orang, akhirnya digantikan dengan mesin, otomatis kan tingkat pengangguran kan lebih tinggi. Yang punya modal, yang punya uang, yang punya mesin, itu semakin Semakin katro, semakin kaya kan tentunya kan. Nah, akhirnya muncul kelas sosial yang kaya atau pemilik modal atau pemilik perusahaan itu ada di kelas atas. Yang di bawah adalah kelas buruh, kelas orang-orang yang tidak bekerja. Itu. Nah, itu kondisi-kondisi sosial seperti itu muncul pertama kali di Inggris dan merambat ke beberapa negara Eropa lain. Nah, itu yang dikaji sama penemu para filsuf-filsuf tadi. Para filsuf-filsuf tadi akhirnya lahirlah sebuah pandangan tentang sosiologi, pandangan tentang ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat. Dari lahirnya fenomena-fenomena sosial atau gejala-gejala sosial kayak tadi pengangguran, kriminalitas dan lain sebagainya itu ya kan itu kan gejala-gejala dan fenomena-fenomena sosial kan. Nah, dari saat munculnya itu muncullah istilah sosiologi atau ilmu sosial atau filsafat sosial. Di Indonesia pun awalnya di masa kerajaan pun sudah ada sosiologi. Pada saat itu masa kerajaan. Kalau namanya raja itu kan punya kekayaan yang sangat banyak sekali kan ya. Punya wilayah yang sangat luas tuh ya. Di masa kerajaan tentunya ada perbedaan sosial.
Ada kelas bangsawan, kelas rakyat Biasa. rakyat Jelata. jelata ya, rakyat biasa ya. Ada ningrat sama tidak ningrat. Jadi yang keluarga raja itu biasanya punya tanah gitu ya. Yang nggak punya tanah biasanya rakyat-rakyat yang bekerja kepada yang punya tanah kan gitu kan ya. Ya. Nah, akhirnya lahirlah istilah feodalisme atau penindasan yang terjadi pada masyarakat karena adanya pemilik modal dan pekerja. Itu adalah feodalisme. Adanya kasta-kasta yang memperbudak rakyat gitu loh. Jadi ada raja atau bangsawan yang orang kaya yang memperbudak rakyatnya itu yang dikenal dengan feodalisme. Nah, itu juga masuk kepada ilmu sosiologi. Fenomena-fenomena feodalisme tadi itu. Nah, dari sana berkembang fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat berkembang hingga sekarang gitu ya. Sekarang ini kan terjadinya gini, yang semula masuk sekolah akhirnya tidak masuk sekolah gitu ya. Akhirnya Yang biasanya punya sawo dan sawo. apa fenomena sosial yang terjadi? Mungkin siswa-siswa stres gitu kan. Gila mau gantung diri karena tidak dapat sangu gitu. Misalkan kayak gitu. Frustasi dengan tugas-tugas yang ada di Google Classroom gitu ya. Depresi, Pak. Ya, Pak. Dehidrasi. Dehidrasi. Ada jam kos, Pak. Tidak ada jam kos. Semuanya Pemasukan, tugas melulu ya. Nah, itu adalah sebuah fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat sekarang gitu. Itulah yang dikaji dalam sosiologi. Kayak anak-anak SD saya. Sosiologi. Kalau udah gitu kan biasanya kalian nggak ngerti gitu loh. Nah, itu pengantar sedikit, kesimpulan sedikit dari Pak Ari. Mungkin ada yang mau bertanya yang agak sulit gitu loh ke saya. Jangan pertanyaan enteng-enteng gitu. Ampun Bang Jago. Kalau pertanyaannya gampang tak kasih tugas kalian. Boleh. Junior Pak. Junior Pak nyari pertanyaan. Ya, kolor ya. Wah, lah. Ya, Gilang suka sama Junior nih. Aku keras. Calon jodoh, Pak. Ya, Zahira cemburu. Sekali sekali bilang. Zahira cemburu sama Gilang. Enggak, Pak, enggak. Oh, Zahira Calon sudah jodoh semua, Pak. Zahira sudah punya tunangan Zahira ini. Aku polos, aku diam. Aduh. Tak lagi lulus SMA langsung kawin. Enggak. Jangan Ra, kasihan bapaknya. Ayo bertanya. Ada yang bertanya? Bapak. Tanya apa, Pak? Apa itu? Kok ada yang keluar ibumu, Yun? Yun, Junior. Apa? Apa katanya Pak Ari itu? Itu mama saya, Pak. Oh, mama. Halo, Pak Ari. Oh, saya sudah punya mama di rumah, mama sendiri. Polo-polo. Yang mama deh. Itu rumahnya Yuniar tuh gede banget kan, tuh di tempat di Cakruan itu. Gede. Gede rasa cintaku padamu, Pak. Maaf ya, saya masih normal. Bisa ya. Ayo yang mau bertanya, kalau ada yang tanya, kasih tugas loh. 1, 2, 3. Tanya Bu. Nurdiah mana? Pak, dikaget. Hah? Hilang tuh, Pak. Dek, Cok lang hilangan gitu. Nurdiah mana Nurdiah? Nur dia. Keluar kayaknya. Nur. Suha. Haratul Lusniah. Haratul. Fitri siapa itu? Fitri Julius Tuti. Oke, nggak ada yang bertanya ya? Ada yang masih tugas berarti dah sekarang.
konsekuensi. Astagfirullahaladzim. Bagi kalian yang di sini dan juga yang tidak ada di sini, silakan kalian kasih tahu nanti ya kepada teman-temanmu ya. Ya, Pak. Iya. Oke, tugasnya adalah kalian mempost atau mengupload tokoh sosiologi. Tahu tokoh sosiologi? Fotonya tuh kan ada di internet pasti fotonya. Iya. Iya, Pak. Dan kalian presentasikan atau narasikan atau deskripsikan apa gambaran sosiologi menurut tokoh tersebut. Jadi pandangannya tokoh tersebut, deskripsikan pandangannya tentang sosiologi. Kamu upload Baik, di Pak. Instagram kalian masing-masing, nanti linknya dikirim ke Pak Ari. Siap, Pak. Link. Oh, iya, iya. Jadi nanti Kalau tokonya sama ada apa-apa, Pak? nggak apa-apa, pokoknya kan deskripsinya itu kan beda satu sama lainnya kan. Oh iya. Nanti Oke, Pak, oke. nanti Yuniar atau Zahira ngirimkan linknya Instagramnya teman-temannya ke saya ya. Iya, Pak. Nanti biar saya nilai. Baik, Pak. Ini kan konsekuensi kalian Di karena starter, Pak. konsekuensi kalian kalau kalian tidak bertanya kalau pelajarannya saya. Jadi harus ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, Dia. saya akan kasih tugas. Tanyain mereka ada tugasnya. Ada lah ngasep. Pertemuan yang akan datang juga seperti ini. Makanya kalau sudah ada pelajaran, kalian harus bertanya. Pertemuan yang akan datang kita membahas tentang, dengarkan. Pertemuan yang akan datang kita membahas tentang realitas sosial atau hubungan sosial. Oke, siapkan pertanyaan coba nanti, Pak. Ya, yang berat-berat bagi Tanya. saya. Oke ya. Ada tugas nih. Tanya apa, Lang? Untuk hari ini tanya. kita udahi ya. Ya. Iya, Pak. Untuk hari ini kita udahi karena sudah jam 12 waktunya sholat zuhur kalian. Waktunya makan siang, yang belum sarapan pasti baru bangun yang belum sarapan tadi ya. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di hari Kamis depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa membaca buku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.